Dokumentari, selamat datang kembali pada hari ini tanggal 20 Maret 2021. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini telah hadir di antara kita tamu kita yang, saya melihatnya itu wajahnya bersih, luar biasa. Saya mau merefleksikan kepada kita ini semua ya. Mas Karim, nanti lebih dalam bukan dikorek, kita tidak mengorek ya, kita berbincang-bincang santai. Lebih dalam lagi, pada episode hari ini kira-kira kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik, yaitu ini posisinya enaknya gimana, begini ya, barangkali ya, tuh kan. Di dalam hidup ini, menurutnya rekan-rekan yang lebih paham, mendalami bahwa ada mainstream, jalur yang biasa orang lewati normalnya, dari jenjang pendidikan, kemudian dari jenjang pekerjaan, dari, nggak boleh ngomong profesi ya, profesi dari bahasa Inggris ya. Oke, dari pekerjaan ini mainstreamnya, orang banyak lewat sini, tapi tidak sengaja ada juga yang disebutnya marginalized people. Marginalized itu entah secara marginal berada di ruang lain, tapi bukan berarti mereka adalah terbelakang, bukan juga berarti bahwa mereka bodoh. Sering-sering kita akan menemukan mereka lebih hebat daripada normalnya kita sendiri. Nah, kita lihat di dua gambar ini di tengah. Marginalized yang belum mendapat kesempatan. Kemudian di satu sisi ada yang dari mainstream. Tidak banyak orang dari mainstream itu bisa melihat satu situasi di kelilingnya. Mereka hand in hand atau saling membantu, saling melihat, sehingga memungkinkan terjadinya satu sinergi yang membawa orang ini masuk ke main, bahkan melebihi dari orang lain. Nah, ini adalah HAM, nanti akan hubungan antar manusia yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh rekan kita, sahabat kita Karim. Kadang-kadang dikenalnya lebih indah kalau kita sebutkan saja hablum minan nas. Nas itu adalah manusia. Dengan sendirinya hubungan ini satu saat nanti akan meringankan keduanya, karena akan terjadi spiritual yang transcendental, tegak lurus, yang tentu saja insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita ini adalah rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin berpesan, kami minta tolong untuk didengarkan sampai selesai, karena kami yakin ini sangat menarik. Silakan Angela untuk. Sure. Yes. How are you, Mas Karim? Fine, alhamdulillah. Good. Mas Karim, mungkin dari Angela kepengen tahu mungkin latar belakang Mas Karim. Kalau bisa mungkin Mas Karim cerita sedikit tentang mungkin your childhood gitu, and maybe just share mungkin pengalaman dari Mas Karim waktu kecil. Okay. Mungkin saya mohon izin perkenalan dulu ya sama Pak Ari, Mbak Angela dan audiens sekalian.
Nama saya Muhammad Karim Amrullah, nama lengkap. Kalau biasa dipanggil Karim, Pak. Tapi kalau di rumah bisa ada panggilan lain, Dul gitu bisa gitu. Karena dulu saya kecil itu gemuk, begitu sudah beranjak dewasa jadi kecil, kurus. Saya Karim, asli dari Jogja, bisa terlihat dari meledok saya ya. Mau ngomong bahasa Arab, Inggris, Jawa pun bahasa Indonesia meledok itu keluar terus. Tetap aja ya. Iya Pak. Iya. Asli Jogja, saya sekolah di Jogja. Alhamdulillah bisa sekolah di sekolah umum, lanjut kuliah S1 dan S2 itu di hukum Universitas Gadjah Mada, Pak. Jadi saya itu kuliah di hukum, Pak. Kerja di hukum juga, Pak. Jadi mungkin saya anak nakal ya, dihukum terus, dihukum ya. Dan dihukum Iya, lagi Pak, ya. iya. Saya kuliah itu konsentrasinya hukum tata negara, Pak. Waduh. Iya, Pak. Oke. Jadi memang agak unik ya, Pak. Kerja saya sebagai legal officer di salah satu perusahaan tambang, Pak. Pak. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa beraktivitas maupun sedikit berbagi termasuk pada waktu kali ini. Ya mungkin itu perkenalan singkat saya. Perkenalan singkatnya. Iya. Sudah kenalan singkat itu. Ada lagi Angel yang mau? Mungkin Pak Ari yang nanya. Saya yang nanya. Saya tertarik sekali dengan nama dulu tadi, Muhammad Karim Amrullah. Kok sekilas melihatnya itu Karim itu sempat nanyakan tadi dengan kata Karim itu sendiri ada di antara 99 nama Allah, Asmaul Husna, yang artinya mulia ya. Iya. Kemudian Amrullah adalah satu, mungkin bisa cerita sedikit tentang Amrullah ini. Iya. Saya tadi malah ini ya lupa jawab pertanyaannya Mbak Angela untuk cerita saya masih kecil itu nyambung banget sama nama ini. Iya. Karena dulu itu saat saya kelas 4 SD itu sempat ini dibully gitu istilahnya atau perundungan namanya, nama terkenalnya sekarang oleh teman-teman di SD waktu itu. Singkat cerita saya ya jadi nggak pede, kemudian jadi malu, jadi sangat tertutup begitu. Padahal awalnya saya itu ya namanya anak kecil gitu kan, nakal gitu ya, apa gojekan gitu kan, ramai meja duduk gitu. Terus biasa kalau ada pergaulan seperti itu kan orang tuh saling menyebut satu sama lain, misalnya oh kamu dipanggil apa, nah saya dipanggil T-Rex, dinosaurus T-Rex itu. Waktu itu saya belum paham itu suatu bulian gitu. Terus saya tanya, kenapa sih kok aku dipanggil T-Rex gitu? Oh karena larimu cepat gitu katanya gitu. Tapi waktu itu saya sama sekali nggak kepikiran itu bulian gitu. Sampai suatu waktu ada teman saya yang bilang, Rem, sebetulnya itu teman-temanmu tuh ngejek gitu loh. Kenapa? Ya kalau T-Rex itu kan sorry itu saya dia ada tangan kecil gitu ya, saya kayak saya gitu. Nah waktu itu saya baru nyadar dan benar-benar langsung yang biasanya grotekan apa gitu, jadi benar-benar pemalu, tertutup. Jam istirahat pun di kelas gitu. Paling ya cuman ke masjid sholat duha langsung balik kelas lagi, diam aja gitu. Ya kalau di rumah bisa nangis-nangis sendiri gitu. Terus suatu saat ibu saya berusaha menenangkan saya gitu. Saya tanya, Bu, kenapa sih kok aku terlahir seperti ini gitu, kondisi sangat berbeda, jadi aku dibully gitu. Dulu kata bully belum dikenal ya, itu diejek gitu, kok aku jadi diejek gini gitu. Aku jadi malu kayak gitu itu. Ya alhamdulillah ibu sama bapak saya itu sabar dan terus membimbing saya bahkan sampai hari ini, sampai detik ini pun gitu. Nah dari situlah saya tahu nama saya gitu, Rem, untuk apa kamu harus
malu dengan kondisimu ini bukan satu kesalahan, bukan satu aib gitu. Kenapa gitu? Kenapa kamu harus malu gitu? Di situ ibu mulai cerita, ibu bapak itu sangat sayang sama kamu gitu. Bahkan sampai memberi nama kamu itu nggak main-main, kita kasih nama Muhammad Karim Amrullah itu nama lengkap itu. Terus kenapa gitu? Iya ini kan Muhammad Karim Amrullah. Kita berharap dari nama Asmaul Husna itu Karim yang artinya mulia dan Amrullah itu bahwa ini memang ketetapan dari Tuhan begitu. Dan pasti ini apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Apa yang ditetapkan Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Dan kita yakin suatu saat itu kamu bisa menjadi orang, bahkan kami yakin kamu bisa menginspirasi orang lain begitu. Nah inilah doa kami gitu, yang kami sematkan pada nama kamu gitu. Jadi nggak usah malu, tetap pede aja, jalani kegiatanmu, aktivitas sehari-hari gitu. Nah dari situlah saya mulai bangkit, tapi sebetulnya itu tidak mudah bangkit dari satu ada bulian seperti itu kan seperti ada kenangan yang kurang baik. Tetapi lagi-lagi ibu memberi motivasi lah. Kalau kamu tidak bangkit terus mau apa gitu, kamu nggak bisa terus-terusan sedih seperti itu gitu. Ya akhirnya tetap berusaha beraktivitas seperti biasa. Bahkan jujur SMP itu saya orangnya belum begitu pede sebetulnya. Nah ketika SMA, alhamdulillah saya mulai tumbuh rasa percaya dirinya. Dan SMA itu kan orang sudah bisa berpikir lebih dewasa ya, jadi mereka bisa lebih menerima, tidak menggunakan istilah-istilah yang menyakiti gitu. Mungkin kalau ada ejekan tuh bukan ejekan yang sensitif banget gitu ya. Nah itu yang saya rasakan bahwa alhamdulillah saya dengan kondisi disabilitas masih ada ibu bapak terutama keluarga yang mendukung saya begitu, sehingga saya bisa sekolah di sekolah umum, bahkan guru-guru itu sangat support saya gitu. Kemudian dengan saya bisa di sekolah umum, saya bisa kuliah. Di kuliah pun alhamdulillah bersama teman-teman kami bisa menginisiasi unit kegiatan mahasiswa peduli difabel. Misalnya kita menggaungkan isu disabilitas di universitas kita sendiri, bahkan keluar universitas. Nah ini mungkin salah satu doa ibu saya yang terkabul ya. Jadi kita bisa menginspirasi orang lain. Dan itu ya penting sekali, kita hidup ini kan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain begitu Pak. Alhamdulillah karena saya bisa kuliah sama seperti lainnya, saya bisa bekerja. Nah, sebetulnya menarik apa yang dikatakan Pak Ari, bahwa ada satu mainstream, tetapi dari beberapa orang itu ada yang peduli untuk menggait atau mengajak orang marginalized people itu untuk berada bersama kita semua. Karena pada dasarnya kita, Pak Ari, Mbak Angel, saya, semua orang kan sama sebetulnya. Yeah. Kita ada perbedaan agama misalnya, perbedaan fisik, perbedaan latar belakang pendidikan, kebangsaan, macam-macam. Tapi mainnya kan sama, kita kan manusia, kita sama-sama manusia. Ketika kita diberi akses, ya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, bisa memenuhi hak-hak kita begitu. Tetapi orang sekuat apapun, sehebat apapun, dia tidak diberi akses, tidak diberi hak, ya akan marginalized begitu. Yeah. Nah sama seperti halnya orang dengan disabilitas seperti saya. Ketika orang disabilitas itu dia diberi akses, bisa sekolah sama seperti lainnya, dia tidak terdiskriminasi negatif, ya bisa berbaur, bisa bekerja, bahkan bisa mungkin berkontribusi bagi bangsa dan negara begitu misalnya. Dan itu banyak sekali, saya yakin banyak tokoh disabilitas yang benar-benar inspiring kita begitu, dan benar-benar
bisa memberi contoh bahwa disabilitas itu ya juga manusia gitu, mampu bekerja, mampu berkarya, dan membawa suatu hal yang begitu baik begitu. Mungkin itu cerita saya. Aduh, ternyata Indonesia itu indah sekali ya kalau dilihat. Ya kita jadi bicara Indonesia ini. Iya. Nanti tolong dibaca ya nih, saya Angel, saya ada satu sebetulnya dikutip dari konsep yang disampaikan oleh Mas Karim bahwa dengan mengubah istilah saja itu akan mengubah satu persepsi. Tapi ujungnya adalah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 8 2016. Kebetulan saja Mas Karim ini S2-nya hukum, jadi kita boleh dong mengorek dari sini. Sebelumnya ujungnya adalah betapa, makanya tadi disebutkan betapa indahnya Indonesia ini. Ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Boleh tolong dibaca Angela yang ini. Mudah-mudahan tulisan saya bisa dibaca dengan bagus ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan dengan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, menarik ya, ini undang-undang dasar kita yang dibaca seperti agak ke barat-baratan barusan. Karena Angel setengahnya adalah Kanada. Tapi pertanyaannya adalah dari perspektif tadi undang-undang, kemudian menjadi undang-undang nomor 8, bisa nggak kita diberikan pencerahan sesuai konsep yang sudah sepertinya dipelajari betul oleh Mas Karim tentang undang-undang nomor 8 ini secara singkat saja. Jadi kalau kita melihat regulasi yang ada itu kan dulu ada namanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Jadi waktu itu kita masih menggunakan istilah penyandang cacat. Kemudian sekarang dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, istilah ini benar-benar merubah perspektif, merubah paradigma. Ketika dulu kita menyebutkan penyandang cacat misalnya, itu kan seperti kita menyebutkan suatu hal yang rusak. Misalnya cacat hukum, cacat prosedur, cacat administrasi, begitu. Ada satu yang rusak. Tetapi ketika kita menggunakan istilah disabilitas, atau beberapa orang menggunakan istilah difabel, different ability misalnya, itu kan menunjukkan bahwa dia tetap manusia, sama seperti kita, dan itu bukan suatu yang rusak, bukan suatu yang aib gitu misalnya. Tetapi ini lebih menekankan dia adalah manusia, dia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ketika penyandang cacat itu kan misalnya, oh dia ada kecacatan misalnya, nah kan melihat orang itu sebagai objek. Tetapi ketika kita membawa human rights perspektif yang benar, bahwa dia sebagai penyandang disabilitas, ya dia subjek, dia manusia. Dia memang ada perbedaan kondisi tertentu, misalnya ada tunadaksa, tunagrahita dan sebagainya, tapi dia tetap manusia seperti kita. Nah, perspektif inilah yang membawa diharapkan membawa perubahan pemikiran yang ada di masyarakat bahwa kita disabilitas itu seperti manusia tetap mampu untuk berkarya, mampu untuk menginspirasi bahkan begitu. Inilah yang diharapkan dari undang-undang ini. Jadi ini suatu perubahan yang begitu besar ya, perubahan begitu besar bagi Indonesia, bagi masyarakat kita semua, bagaimana kita seharusnya menyikapi isu disabilitas ini, bagaimana kita seharusnya merangkul orang disabilitas, begitu Pak.
Menarik sekali ya. Ini satu perubahan persepsi ya, Angel ya. Right. Angel ada pertanyaan sesuatu berhubungan dengan ini? Ya mungkin buat Angela yang mungkin latar belakang dari luar Indonesia gitu. Kalau misalnya di luar kan kalau mengenai the topic of difabel atau disabilitas itu di tempat negara-negara tertentu ada suatu opini yang percaya bahwa semua topik termasuk topik disabilitas itu harus dibicarakan dengan keterbukaan gitu, mungkin kasarnya dengan belak-belakan itu, nggak usah menutupi, karena malah kalau menutupi itu gimana kita mau benar-benar diskusi dengan serius gitu, that this is something that needs to be discussed gitu. It's not something that we can push aside, just like that. Jadi mungkin buat Angel ingin mungkin dengar dari Mas Karim sendiri, kalau misalnya do you have a message atau mungkin suatu pesanan gitu buat masyarakat, for the public, just from yourself gitu. What do we need to know gitu. Ya, sebetulnya dengan adanya undang-undang disabilitas ini, kita berharap bahwa isu disabilitas ini bukan satu hal yang tabu untuk dibicarakan. Bukan kita harus malu, apalagi sebagai penyandang disabilitas, kok malu aku kondisinya seperti ini. Kenapa? Bukan satu kesalahan. Nah, yang menarik ketika saya kuliah, ini bahkan saya belajar dari teman-teman mahasiswa yang non disabilitas, karena kegiatan mahasiswa peduli difabel ini dia campur, yang disabilitas boleh masuk, yang non disabilitas boleh masuk, dosen masuk, mahasiswa masuk, kita semua berkolaborasi, kita semua bergabung, bergerak bersama. Nah, di situ kan itu tadi keterbukaan, tidak ada yang ditutupi, bukan sesuatu yang tabu. Nah, ini satu semangat yang baik untuk dibangun. Nah, ini yang saya harapkan, yang kami harapkan juga terbangun di tempat lain. Kita bisa menerbangkan, kalau kami istilahnya virus-virus yang baik begitu ya, virus keterbukaan, virus saling merangkul, saling berbagi. Nah, ini yang kita harapkan. Inilah yang undang-undang ini harapkan. Ketika kita misalnya kondisi kita disabilitas, ya kita nggak usah malu. Keluarga pun sama. Untuk apa? Misalnya punya anak disabilitas terus anaknya ditutupi, tidak boleh bergaul. Kenapa gitu? Kita harus, bahkan dalam satu kondisi, misalnya ada satu masyarakat yang disabilitas kok dianggap takut, kita harus merubah perspektif. Suatu yang salah ya kita harus berjuang gitu. Yang salah misalkan itu dianggap baik, ya kita harus berusaha merubah itu. Memang itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi harus kita mulai. Kalau kita tidak saling memulai satu sama lain, ya kapan akan selesai gitu. Jadi yang sedih masalah seperti saya belajar di teman-teman itu, ketika orang disabilitas tertutup atau keluarganya tertutup, sementara orang yang ada di jalur mainstream tadi itu juga tertutup, ya kapan kita akan ketemu begitu? Kapan kita akan bisa hidup seperti manusia? Mungkin kita disebut manusia itu kan kita harus bisa memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Kita setara, kita sama. Ya kalau kita sebagai manusia hidup tanpa nilai kemanusiaan, ya artinya kita sebagai manusia begitu. Jadi kita harus merangkul, harus bersatu sama lain. Nah, ini yang saya belajar ketika disabilitas itu terbuka. Dan orang-orang yang pada umumnya itu terbuka dengan disabilitas menyatu, itu satu hal yang sangat baik, satu hal yang bisa merubah pandangan dari yang negatif menjadi yang baik. Dan ini kan sangat berdampak luas. Ketika kita punya perspektif yang baik, semua orang tersebar itu, ya harapannya isu ini atau orang disabilitas benar-benar bisa meraih haknya begitu. Dia bisa bekerja, bisa sekolah sama seperti umumnya. Ini memang perjuangan tidak mudah ya, tetapi kita yakin kita bisa melakukan itu.
Dan saya justru itu tadi terinspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun teman-teman yang ada di SLB misalnya, mereka bisa berwirausaha, membuat kerajinan, karena ketika kita UKM itu misalnya kita juga melakukan kunjungan ke SLB, kita juga misalkan membantu pendataan disabilitas gitu misalnya, kita justru menemukan inspirasi yang lebih besar dari yang kita kira sebelumnya. Karena apa? Kita bergaul, kita bersatu, kita berbaur satu sama lain. Nah, ini yang benar-benar kami harapkan, sehingga memang masih ada sedikit PR dari kita. Mungkin ada masyarakat yang masih tabu untuk membicarakan disabilitas di sini, bisa lama-lama bisa berubah perspektif mereka yang salah sebelumnya begitu. Dan kita itu tadi benar-benar harus terbuka satu sama lain. Itu poin yang bagus sekali menurut saya begitu. Gitu, Pak. Ya, jadi terpesona, diam sejenak begitu. Kita lihat tadi kadang-kadang kita ini yang di mainstream itu baru terkena katakanlah cobaan sedikit, itu sudah langsung jatuh kleper-kleper, tidak bangun, rasanya susah gitu ya. Ada teman-teman kita yang kelas 4 dibully ya, katanya tadi, kemudian harus masuk, tapi beruntung ada institusi pendidikan, ada korporasi, ada institusi pemerintahan yang memperhatikan ini, sehingga ada Mas Karim yang di samping menyelesaikan studinya sampai S2 ya di bidang hukum tata negara, kemudian menjadi legal officer atau chief officer di satu perusahaan ya, luar biasa gitu ya, speechless gitu, susah. Seperti inilah yang dokumenter pada hari ini sangat beruntung mempunyai teman berbincang-bincang yang faktual, yang betul-betul itu mengajak kita semua untuk melihat ke depan yang lebih baik lagi, menghindari bully. Kita bisa lihat, tapi ada satu celah sedikit yang tadi saya lihat, bahwa ada menurut spiritual juga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan satu cobaan kepada umatnya di luar dari kemampuannya. Kira-kira begitu ya. Dan doa orang tua itu betul-betul memberikan satu lompatan. Barrier yang ada, saya diingatkan oleh seorang guru di Denpasar, Ibu Alit, sahabat saya. Hati-hati Pak Ari, katanya. Barrier itu kadang-kadang hanya ada di kepala kita, di mindset. Pada hari ini, hormat saya, hormat Angela, hormat Idam, Muhammad Idam Faisal, Sandi, kemudian Afin, dan juga Monica sudah berbincang-bincang dengan kami. Sampai bertemu lagi nanti di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.